Doa yang tulus didengar Tuhan. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 22. Salah satu raja yang saya kagumi dalam hal berdoa adalah Raja Hizkia. Hizkia adalah salah satu dari 8 raja di Yehuda yang hidupnya berpaut kepada Tuhan. Pada waktu kerajaannya dikepung serdadu Asyur, bahkan ia dihina oleh juru minuman dari Asyur dan mendapat surat untuk takluk kepada raja di Asyur. Dia berdoa demikian, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa negeri-negeri di sekitar mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Dan doanya didengar Tuhan. 185.000 tentara Asyur di perkemahannya dibinasakan oleh malaikat dalam waktu 1 malam. Raja Asyur pulang ke Niniwe, malah dibunuh oleh 2 anaknya. Kemudian di pasal 38 dituliskan, Yesaya sakit dan hampir mati. Yesaya sebagai utusan Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Kalau yang berkata orang biasa, bahkan raja sekalipun, dia tidak bingung, dia tidak panik. Tetapi ini yang berkata adalah Yesaya, abdi Allah, utusan Allah. Ya, apakah dia panik? Tidak. Dia langsung menghadap tembok. Ya, dia tetap berdoa pada Allah. Dia tetap percaya bahwa Allah itu berbelas kasihan. Ia dengan tulus dan sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan. Ia berkata pada Tuhan, "Ah, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dari sini kita menjadi tahu maksud saya dari doa itu. Bagaimana karakter Hizkia itu? Ia hidup setia di hadapan Tuhan. Ia hidup tulus di hadapan Tuhan. Ia hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan. 3 hal itu patut kita teladani. Hizkia adalah raja yang baik, tidak mengalami kesulitan ekonomi, tidak mengalami masalah dalam hubungannya dengan rakyat yang dipimpinnya. Namun karena ia manusia, ia mengalami sakit,
yang menurut Yesaya utusan Tuhan tidak akan sembuh lagi. Namun dia tidak putus asa. Dia tetap berdoa pada Tuhan dan akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan. Malahan umurnya ditambah 15 tahun lagi. Dalam ayat 20 dia berkata, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi dalam hidup kami di rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang biasa. Mungkin waktu-waktunya bisa seperti Hizkia, mengalami masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah organisasi, masalah keluarga, dan sebagainya. Kepada siapa kita akan minta tolong? Hanya kepada Tuhan saja yang tepat, seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua, keluarga, dan pelayanan saudara. Amin.